Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, salam nama budaya, salam harmoni. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami yaitu kelompok 5 yang terdiri dari Ibu Topreska dengan NIM 21170510425 dengan nomor absen 5, dan saya sendiri Imadi Agus Wiranda Putra dengan NIM 21170510440 dengan nomor absen 19 akan membawakan materi bab 5 yaitu variable costing. Materi yang pertama yaitu perbandingan metode full costing dengan metode variable costing. Metode full costing maupun variable costing merupakan metode penentuan harga pokok produksi. Perbedaan pokok yang ada di antara kedua metode tersebut adalah terletak pada perlakuan terhadap biaya produksi yang berperilaku tetap. Adanya perbedaan perlakuan terhadap biaya produksi tetap ini akan mempunyai akibat pada yang pertama yaitu perhitungan harga pokok produksi, dan yang kedua yaitu penyajian laporan laba rugi. Yang pertama yaitu perbedaan metode full costing dengan metode variable costing ditinjau dari sudut penentuan harga pokok produksinya. Full costing atau bisa disebut dengan absorption atau conventional costing adalah metode penentuan harga pokok produksi yang membebankan seluruh biaya produksi, baik yang berperilaku tetap maupun variabel kepada produk. Dalam metode full costing, biaya overhead pabrik, baik yang berperilaku tetap maupun variabel, dibebankan kepada produk yang diproduksi atas dasar tarif yang ditentukan di muka pada kapasitas normal atau atas dasar biaya overhead pabrik sesungguhnya. Variable costing adalah metode penentuan harga pokok produksi yang hanya membebankan biaya-biaya produksi variabel saja ke dalam harga pokok produk. Dalam metode variable costing, biaya overhead pabrik tetap diperlakukan sebagai period cost dan bukan sebagai unsur harga pokok produk, sehingga biaya overhead pabrik tetap dibebankan sebagai biaya dalam periode terjadinya atau tidak melekat pada persediaan produk yang belum laku dijual. Nah, sebelumnya metode full costing tersebut kan menunda pembebanan biaya overhead pabrik tetap sebagai biaya sampai saat produk yang bersangkutan dijual. Sebaliknya dengan metode variable costing. Metode variable costing ini tidak menyetujui penundaan pembebanan biaya overhead pabrik tetap tersebut. Menurut metode variable costing, penundaan pembebanan suatu biaya hanya bermanfaat jika dengan penundaan tersebut diharapkan dapat dihindari terjadinya biaya yang sama dalam periode yang akan datang. Nah, kemudian untuk biaya overhead pabrik tetap merupakan biaya yang dalam jangka pendek tidak berubah dalam hubungannya dengan perubahan volume produksi. Biaya tetap ini merupakan fungsi waktu dan bukan merupakan fungsi produksi. Ada atau tidak ada produksi, biaya ini tetap terjadi. Sehingga menurut metode variable costing, penundaan pembebanan biaya depresiasi ini atau biaya tetap tidak mempunyai manfaat karena tidak dapat menghindari pengeluaran biaya yang sama dalam periode yang akan datang. Dalam metode full costing, period cost merupakan biaya-biaya yang tidak ada hubungannya dengan produksi dan dibebankan sebagai biaya dalam periode terjadinya. Sedangkan pada metode variable costing, period cost adalah biaya untuk mempertahankan tingkat kapasitas tertentu guna memproduksi dan menjual produk. Nah, kemudian kami mohon maaf tidak sempat menampilkan contohnya pada PowerPoint. Kalian dapat menyimak contohnya pada buku halaman 125. Di sana dijelaskan bahwa dalam laporan laba rugi dengan metode variable costing, biaya tetap disajikan dalam satu kelompok tersendiri yang harus ditutup dari laba kontribusi yang diperoleh perusahaan sebelum timbul laba bersih. Dengan menyajikan semua biaya tetap dalam satu kelompok tersendiri, dalam laporan laba rugi ini, manajemen dapat memusatkan perhatian pada perilaku biaya tetap ini dan dapat melakukan pengawasan terhadap biaya tersebut, baik dalam perencanaan jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, materi selanjutnya yaitu perhitungan laba rugi menurut metode variable costing. Berikut di PowerPoint sudah saya tampilkan contoh perhitungan laba rugi menurut metode full costing dan metode variable costing untuk jangka waktu 3 bulan berturut-turut.
Nah, di sana dapat kalian simak BOP atau biaya overhead pabrik dibebankan kepada produk atas dasar unit yang dihasilkan. Tarif BOP dihitung atas dasar kapasitas produksi normal per bulan sebanyak 200 kg. Dengan taksiran biaya overhead pabrik variabel sebesar Rp800 dan biaya overhead pabrik tetap sebesar Rp1.600 sebulan. Tarif standar biaya overhead pabrik tersebut berasal dari perhitungan ini. Tarif biaya overhead pabrik variabel yaitu Rp800 dibagi 200 sama dengan Rp4 per kilogram. Kemudian tarif biaya overhead pabrik tetap yaitu Rp1.600 dibagi 200 sama dengan Rp8 per kilogram. Nah, berikut saya tampilkan cara menghitung biaya produksi per unit menurut metode full costing dan metode variable costing. Dapat kalian simak gambarnya. Nah, materi selanjutnya yaitu penjelasan perbedaan perhitungan laba rugi metode full costing dengan metode variable costing. Untuk memahami lebih dalam metode variable costing ini, berikut ini kami uraikan berbagai unsur perbedaan perhitungan laba rugi kedua metode tersebut. Yang pertama, perbedaan pokok antara metode full costing dengan variable costing terletak pada perlakuan terhadap BOP tetap. Dimisalkan A sama dengan volume penjualan dalam satuan kuantitas, B sama dengan volume produksi dalam satuan kuantitas, dan C sama dengan biaya overhead pabrik tetap per periode. Jumlah biaya overhead pabrik tetap per satuan yang dibebankan kepada produk adalah sebesar C per B. Dalam metode full costing, biaya overhead pabrik tetap yang dibebankan kepada produk per periode adalah sebesar hasil kali biaya overhead pabrik tetap per satuan produk atau C per B dengan jumlah produk yang dijual dalam periode tersebut atau A. Metode variable costing membebankan seluruh biaya overhead pabrik tetap atau C ke dalam periode terjadinya dan dipertemukan dengan pendapatan atau revenues yang diperoleh dalam periode tersebut. Nah, dengan demikian selisih laba rugi yang dihitung menurut metode full costing dan variable costing dapat dihitung dengan rumus yang kami tampilkan di PowerPoint tersebut. Nah, berikutnya jika volume penjualan sama dengan volume produksi atau A sama dengan B, maka C per B dikali A min B hasilnya sama dengan 0. Dengan demikian, laba atau rugi yang dihitung dengan metode full costing akan sama dengan laba atau rugi yang dihitung dengan metode variable costing. Selanjutnya yang bagian B yaitu jika volume penjualan lebih besar dari volume produksi atau A lebih besar dari B, maka rumus C per B dikali A min B hasilnya positif, yang berarti metode full costing membebankan biaya overhead pabrik tetap lebih besar jika dibandingkan dengan yang dibebankan dengan metode variable costing, yang mengakibatkan laba full costing lebih rendah dibandingkan dengan laba variable costing. Dengan demikian, jika volume penjualan lebih besar dari volume produksi, metode full costing akan menghasilkan perhitungan laba lebih rendah jika dibandingkan dengan jika dihitung dengan metode variable costing. Kemudian bagian C yaitu jika volume penjualan lebih kecil dari volume produksi atau A lebih kecil dari B, maka rumus C per B dikali A min B hasilnya negatif, yang berarti metode full costing membebankan biaya overhead pabrik tetap lebih kecil jika dibandingkan dengan yang dibebankan dengan metode variable costing, yang mengakibatkan laba full costing lebih tinggi dibandingkan laba variable costing. Dengan demikian, jika volume penjualan lebih besar dari volume produksi, metode full costing akan menghasilkan perhitungan laba lebih tinggi dibandingkan dengan menggunakan metode variable costing. Kemudian menurut metode full costing, dalam bulan Januari terjadi pembebanan kurang biaya overhead pabrik sebesar Rp100 yang dihitung sebagai berikut. Kami tampilkan gambarnya pada PowerPoint. Yang ketiga, bila volume penjualan konstan dan volume produksi berubah, maka laporan laba rugi variable costing menunjukkan laba atau rugi yang konstan karena laba atau rugi tidak dipengaruhi oleh perubahan persediaan. Sedangkan laporan laba rugi full costing akan menunjukkan laba atau rugi yang berubah.
karena dipengaruhi oleh perubahan persediaan. Nah, kemudian metode selanjutnya yaitu pengumpulan biaya dalam metode variable costing. Menurut perilaku dalam hubungannya dengan perubahan kegiatan, biaya dapat dibagi menjadi 3 golongan, yaitu biaya tetap, biaya variabel, dan biaya semi variabel. Jika perusahaan menggunakan variable costing di dalam akuntansi biaya produksinya, biaya produksi dan biaya non produksi perlu dipisahkan menurut perilakunya dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan. Dalam rekening buku besar, perlu pula disediakan rekening-rekening kontrol untuk menampung dan memisahkan biaya tetap dan biaya variabel. Nah, berikut adalah daftar dari rekening-rekening kontrol yang harus disediakan jika metode variable costing diterapkan dalam akuntansi biaya. Yang pertama ada BOP variabel yang dibebankan, BOP sesungguhnya variabel, dan BOP sesungguhnya tetap. Kemudian ada biaya administrasi dan umum, ada biaya administrasi dan umum variabel, biaya administrasi dan umum tetap. Kemudian ada biaya pemasaran variabel, dan biaya pemasaran tetap. Berikut kami tampilkan skema atau alur pencatatan biaya overhead pabrik yang dibebankan dan biaya overhead pabrik sesungguhnya terjadi dalam metode variable costing. Gambarnya dapat kalian simak pada PowerPoint yang sudah kami tampilkan. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh teman saya. Materi selanjutnya yaitu penyajian laporan laba rugi kepada pihak luar perusahaan. Jika perusahaan menggunakan metode variable costing dalam akuntansi biayanya, untuk menyajikan laporan laba rugi bagi kepentingan pihak luar perlu dilakukan perubahan unsur biaya yang diperhitungkan ke dalam harga pokok persediaan produk dalam proses persediaan produk jadi dan harga pokok penjualan. Perubahan ini tidak perlu dicatat dalam catatan akuntansi, namun hanya dilakukan untuk mengubah laporan laba rugi yang disusun menurut metode variable costing dan ke dalam laporan laba rugi menurut metode full costing. Selanjutnya yaitu manfaat yang dihasilkan oleh metode variable costing. Dengan menyajikan informasi biaya yang dikelompokkan sesuai dengan perilakunya dalam hubungannya dalam perubahan kegiatan perusahaan, laporan keuangan yang disusun berdasarkan metode variable costing bermanfaat bagi manajemen. Untuk yang pertama yaitu perencanaan laba jangka pendek, yang kedua yaitu pengendalian biaya, yang ketiga yaitu pembuatan keputusan. Selanjutnya, manfaat informasi variable costing dalam perencanaan laba jangka pendek. Dalam jangka pendek, biaya tetap tidak berubah dengan adanya perubahan volume kegiatan, sehingga hanya biaya variabel yang perlu dipertimbangkan oleh manajemen dalam mengambil keputusannya. Oleh karena itu, metode variable costing yang menghasilkan laporan laba rugi yang menyajikan informasi biaya variabel yang terpisah dari informasi biaya tetap dapat memenuhi kebutuhan manajemen untuk perencanaan laba jangka pendek. Laporan laba rugi variable costing menyajikan dus ukuran penting. Yang pertama yaitu laba kontribusi, dan yang kedua yaitu operating leverage. Perencanaan laba jangka pendek dilakukan oleh manajemen pada saat penyusunan anggaran. Dalam proses penyusunan anggaran tersebut, manajemen berkepentingan untuk menguji dampak setiap alternatif yang akan dipilih terhadap laba perusahaan. Karena dalam jangka pendek biaya tetap tidak berubah, maka informasi yang relevan dengan perencanaan laba jangka pendek adalah informasi yang berdampak terhadap
hasil penjualan dan biaya variabel. Yang keduanya merupakan komponen untuk menghitung laba kontribusi dan rasio laba kontribusi. Baik, selanjutnya yaitu manfaat informasi variabel costing dalam pengendalian biaya. Variabel costing menyediakan informasi yang lebih baik untuk mengendalikan periode costing dibandingkan informasi yang dihasilkan oleh full costing. Dalam full costing, biaya overhead pabrik tetap diperhitungkan dalam tarif biaya overhead pabrik dan dibebankan sebagai unsur biaya produksi. Oleh karena itu, manajemen kehilangan perhatian terhadap periode cost-nya atau biaya overhead pabrik tetap tertentu yang dapat dikendalikan. Di dalam variable costing, periode cost yang terdiri biaya yang berperilaku tetap dikumpulkan dan disajikan secara terpisah dalam laporan laba rugi sebagai pengurang terhadap laba kontribusi. Biaya tetap ini dapat digolongkan menjadi dua, yaitu discretionary fixed cost dan committed fixed cost. Discretionary fixed cost merupakan biaya yang berperilaku tetap karena kebijakan manajemen. Biaya ini dalam jangka pendek dapat dikendalikan oleh manajemen. Sedangkan committed fixed cost merupakan semua biaya yang tetap dikeluarkan yang tidak dapat dikurangi guna mempertahankan kemampuan perusahaan dalam memenuhi tujuan jangka panjang perusahaan. Baik, materi selanjutnya yaitu manfaat informasi variable costing dalam pengambilan keputusan. Variable costing menyajikan data yang bermanfaat untuk pembuatan keputusan jangka pendek. Dalam pembuatan keputusan jangka pendek yang menyangkut mengenai perubahan volume kegiatan, periode cost tidak relevan karena tidak berubah dengan adanya perubahan volume kegiatan. Variable costing khususnya bermanfaat untuk penentuan harga jual jangka pendek. Dapat kita contohkan dalam PT Eliona memproduksi dengan menjual produk A, biaya persatuan produk A ialah sebagai berikut. Biaya bahan baku 100, biaya tenaga kerja variabel 200, biaya overhead pabrik variabel 300, biaya pemasaran dan administrasi variabel 250, sehingga jumlah biaya variabelnya menjadi 850, sedangkan biaya tetapnya yaitu 150. Harga pokok produk A persatuan menjadinya 1000. Dapat dijelaskan, PT Eliona menerima pesanan sebanyak 1000 persatuan produk A di luar penjualan rutin. Harga yang diminta oleh pemesan adalah 900 persatuan. Menurut metode full costing, harga jual yang diminta oleh pemesan tersebut akan menghasilkan rugi bruto sebesar 100 per satuan, atau dalam kurungnya 900 kurang 1000, sehingga menurut metode full costing pesanan tersebut akan ditolak. Namun jika pabrik masih mempunyai kapasitas yang belum dipakai, menurut metode variable costing pesanan tersebut akan diterima karena pesanan khusus tersebut masih dapat menghasilkan laba kontribusi sebesar 50 per setahun, atau 900 kurang 850. Jika pesanan sebanyak 1000 satuan produk A tersebut diterima, menurut metode variable costing, perusahaan akan memperoleh tambahan laba kontribusi sebesar 1000 kali 900 kurang
850 sehingga hasilnya menjadi 50.000. Jika biaya tetap diharapkan konstan, berarti tambahan laba kontribusi tersebut akan menaikkan laba bersih sebesar 50.000. Materi selanjutnya yaitu kelemahan metode variable costing. Pertama yaitu adanya pemisahan biaya-biaya ke dalam biaya variabel dan tetap sebenarnya sulit dilaksanakan karena jarang sekali suatu biaya benar-benar variabel atau benar-benar tetap. Suatu biaya digolongkan sebagai suatu biaya variabel jika asumsi dapat dipenuhi. Yang pertama yaitu bahwa harga barang atau jasa tidak berubah. Yang kedua juga ada bahwa metode dan prosedur produksi tidak berubah-ubah. Dan yang ketiga yaitu bahwa tingkat efisiensi tidak berfluktuasi. Dan sedangkan biaya tetap dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama yaitu biaya tetap yang dalam jangka pendek dapat berubah, dan kedua yaitu biaya tetap yang dalam jangka panjang konstan. Selanjutnya kelemahan dari variable costing yaitu metode variable costing dianggap tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang lazim, sehingga laporan keuangan untuk kepentingan pajak dan masyarakat umum harus dibuat atas dasar metode full costing. Yang kelemahan yang ketiga yaitu dalam metode variable costing ini naik turunnya laba dihubungkan dengan perubahan dalam penjualannya. Untuk perusahaan yang kegiatan usahanya bersifat musiman, variable costing akan menyajikan kerugian yang berlebih-lebihan dalam periode tertentu, sedangkan dalam periode lainnya akan menyajikan laba yang tidak normal. Sedangkan kelemahan keempat yaitu tidak diperhitungkannya biaya overhead pabrik tetap dalam persediaan, dan harga pokok persediaan akan mengakibatkan nilai persediaan lebih rendah, sehingga akan mengurangi modal kerja yang dilaporkan untuk tujuan-tujuan analisis keuangan. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya tutup dengan Prame Santi, Om Santi Santi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam harmoni.